Hello everyone, Pungki here. Aku akan unboxing bungkus A, bungkus B. Ini udah dibuka, ngapain? Bungkus C. Kita akan membuka bungkus A dulu. Itu adalah sebuah meja dikemas jadi gepeng seperti itu. Cukup di tengah kan? Oke. Ini adalah meja kerja gitu ya. Jadi kalau kamu masih menganggur, mau beli ini harus cari kerja dulu. Ini ada petunjuk cara merangkainya. Penataan di boxnya sangat rapi. Ini kelengkapan mur-murnya. Ini sebenarnya desainnya seperti ini. Nah, tapi rencanaku adalah laci-lacinya nggak tak pasang. Jadi aku pengen meja yang minimalis abis. Mereknya Active Furniture, tipe Lula MT120. Baru kita pasang. Jadi kemasannya ada busa-busanya kan. Busa-busanya itu adalah untuk menuhin boxnya aja. Dan untuk membatasi itu ada permukaan mejanya, ada part-part itu supaya tidak saling bergesekan, saling mengganggu ya kan. Nah tapi di pojok-pojoknya itu nggak ada busanya. Jadi ya kalau mau beli meja seperti ini secara online, maybe perlu hati-hati, perlu packing extra bubble wrap di luarnya karena pojok-pojoknya nggak ada busanya. Meja-meja yang dijual di online itu kan banyak banget ya, banyak yang keren ya. Tapi aku agak was-was beli online karena ya itu. Kalau lihat review-reviewnya itu yang sukses dan sampai dengan selamat itu banyak. Tapi ya ada aja yang mejanya di pengiriman ketatap-tatap, ada yang jual, ada yang kondisinya tidak perfect atau gimana ya. Makanya ini akhirnya aku ini beli tidak online, ini aku belinya di toko tidak jauh dari rumahku. Ya beli online nggak apa-apa sih, pastiin kemasannya aman terkendali. Tips merakit meja nomor 1, gunakan boxnya sebagai alas biar nggak beset-beset. Permukaannya bahannya MDF, kayu serbu geraji, dikasih lapisan kayak taku sheet, something like that. Ada corak kayunya. Tips nomor 2, meja-meja kayak gini nih biasanya desainnya yang di pasaran itu kebanyakan lebih enak dipasang bagian bawahnya dulu, dipasang kaki-kakinya dulu, kerangkanya dipasang dulu, udah jadi, baru nanti terakhir permukaannya ditaruh di atasnya gitu ya. Terus juga masangnya biasanya juga lebih enak dalam keadaan terbalik, jadi dibalik dulu gitu. Petunjuk pemasangannya lumayan bagus ya, maksudnya ini ada mur-murnya, tipenya apa aja, itu dikasih nomor-nomor, dikasih angka gitu. Bisa lihat mur BC, ada mur HK, mur BN itu yang mana di sini, dan itu masuknya kemana, itu buku petunjuknya cukup jelas. Ini murnya juga ada bermacam-macam banget ya. Biasanya masa meja gini, kadang-kadang yang desain simpel banget itu nggak usah baca, ini pun sudah tahu ya. Ini itu ada mur-mur yang kayak agak mirip itu dan kita mungkin agak bertanya-tanya, oh ini yang benar murnya yang dipakai di sini yang mana ya? Itu buku petunjuknya cukup bisa membantu dalam hal menunjukkan hal-hal itu. Meja yang bagus biasanya bolong-bolongannya cukup pas, cukup presisi. Ini cukup presisi. Jadi ini saya bilang bolong meja yang cukup bagus lah. Sejauh ini cukup presisi. Sudah terpasang kaki dan penguat melintangnya. Mulai bilang tadi, meja ini sebenarnya ada laci-lacinya ya, tapi nggak tak pasang. Jadi ini ya udah gini aja, terus dibalik, dikasih permukaan atasnya itu udah selesai nih. Kalau kamu berharap mendapat petunjuk cara memasang lacinya di sini, ya mohon maaf karena aku tidak memasang laciku. Ya tapi cukup mudah kok ini memasangnya. Mungkin itu ding parts-partsnya misalnya di lacinya ada kuncinya atau apa itu ya tipsnya ya pasanglah dulu kuncinya di ini, baru nanti pintunya dipasang ke mejanya, baru dipasangnya belakangan gitu. Terus ini juga jadi lacinya dipasang dulu, baru nanti terakhir di atas dikasih permukaannya itu. Mari kita balik. Ini udah dibalik. Terus tipsnya lagi mungkin yang hati-hati kebalik aja sih. Kalau nggak cermat itu bisa kebalik gitu. Nah ini misalnya, ini tadi aku masang ini seperti ini nih. Kalau atasnya udah pas, ini mestinya nggak kebalik sih. Tapi nggak kurang dikit sih. Ini apakah karena kurang presisi di kayunya atau untuk nyambung permukaan mejanya ini ada
mur-mur anehnya seperti ini ya. Ini ada mur yang vertikal yang panjang seperti ini, dan ada mur yang kayak gini. Ini dipasang duluan gitu dalam keadaan bagian atasnya yang terbuka gini. Ya, terus nanti ini dipasang ke permukaan meja, terus nanti permukaan mejanya itu akan masuk seperti ini toh. Terus setelah meja dipasang nanti dia kita putar untuk mengunci ini. Jadi ini nyangkut. Meja di permukaan gini dalam keadaan di permukaannya udah ada murnya gini. Lagi nanti murnya kita masukkan ke sini, terus kita kencangkan di sini supaya dia nyangkut. Ini karena aku simpel gini, mur ininya aku cuma pakai 4 ya. Kalau ada lacinya itu di bawah sini harusnya ada satu lagi murnya. Ini dimasukin sini dikencengin, dia akan nyangkut. Langsung nyangkut deh. Ini juga sama, ini masih belum rapat, baru masuk doang. Nah, kita kencengin, nyangkut deh. Alright, jadi deh, lumayan. Yang nggak presisi cuman itu tadi ya. Ini agak gowong loh. Ini harusnya rapat banget. Gowongnya ini antara produksi mejanya yang tidak presisi atau ini kebalik. Mari kita coba kita balik ya, apakah better ya. Aku kelupaan memasang ini. Ini adalah di sini. Ini membantu menyangga ini harusnya. Ini harusnya dipasang di sini. Ini udah aku balik ya, dan ternyata dia kayaknya lebih ini deh, lebih rapat deh. Mari kita lihat setelah dipasang ya. Ini tadi ya, ini yang aku kelupaan tadi ini. Masa ini. Ini setelah dibalik ternyata beneran rapat banget ya. Ternyata emang tidak bolak-balik ebel. Berarti emang yang bener adalah gini. Selisih 1 mili itu, which is ya itu aneh juga ya. Ya mungkin kalau kamu mengalami seperti aku tadi, kalau ada yang gowong dikit, itu bisa coba ininya dibalik ya. Seperti ini jadinya. Ini secara fungsi buat laptopan dan sebagainya gitu aman lah ya. Tapi emang ini tidak kuat-kuat banget ya konstruksinya. Dipakai mancik atau didudukin menopang tubuh manusia itu ya jangan melakukan itu. Itu nggak kuat. Ini ketebalan MDF-nya 1 cm. Ini termasuk tipis karena emang yang murah ya. Yang desainnya mirip gini tapi yang lebih mahal itu like yang sekitar 700, 800, 900 ribu itu biasanya MDF-nya lebih tebal dan feel sudut-sudutnya tuh lebih smooth ya. Terus juga ada yang harga sekitar 1 komaan itu biasanya pakai kerangka atau kakinya tuh logam ya. Kalau emang pengennya lebih kokoh ya mending beli yang lebih mahal itu ya. Ukurannya ini sangat sesuai dengan yang aku inginkan, baik panjang, lebar maupun tingginya. Tinggi meja gini aku suka 75 atau 76 cm. Secara ergonomik aku pas banget segitu. Duduk pakai kursi beroda kebanyakan itu di tinggi maksimal. Posisi tanganku atau laptopan itu sangat enak di sini. Di bawah kakiku juga bebas banget geraknya, nggak ada laci-lacinya sama sekali. Kalau ada lacinya misal 10 cm aja itu aku akan merasa agak terganggu.